Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang irisan himpunan. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak perhatikan, saya akan membahas tentang irisan himpunan. Pengertian dari irisan itu sendiri adalah irisan himpunan A dan B atau lambang irisan ini N, seperti kayak N ya. Bacanya irisan A irisan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tuh merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Jadi gitu. Jadi dengan kata lain, ada beberapa anggota himpunan A yang sama dengan anggota B. Ada yang sama secara keseluruhan, ada juga yang tidak sama secara keseluruhan. Yang penting ada yang sama. Jadi intinya irisan itu ada yang sama ya. Dengan notasi pembentuk himpunan irisan A dan B didefinisikan sebagai berikut. Tulisan A irisan B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Jadi X-nya ada di dalam A, X-nya juga ada di dalam B. Artinya ada yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Ya, itu pengertian daripada irisan. Untuk lebih pahamnya nanti kita perhatikan contoh berikutnya ya, Nak ya. Perhatikan ini contoh soal nomor 1 ya, Nak. Diketahui K bilangan prima kurang dari 14, L-nya bilangan ganjil antara 3 dan 12. Pertanyaan pertama, tentukan K irisan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. B, buatlah diagram pen dan asirlah daerah-daerah yang menyatakan K irisan L. Jadi kamu harus daftar dulu ya, Nak ya. Saya hapus dulu papan tulisnya karena nggak muat. Nanti kita langsung jawab ya. Bilangan prima kurang dari 14 yang K-nya ya. Yang L bilangan ganjil antara 3 dan 12. Kita jawab yang A ya, Nak. Kita daftar dulu anggotanya ya. Anggota K kan himpunan bilangan prima yang kurang dari 14 ya, Nak. Kurang dari 14 berarti kan bilangan prima itu cuma ada 2 faktor. 2 termasuk prima, 3 termasuk prima, 2 faktor doang. 5, 7, 9 enggak ya? Karena ada 3 faktor dia, 1, 3, dan 9. 1 kali 9, 3 kali 3. Ada 3 faktor. 11 masuk ya. Prima dan 13 ya. Kurang dari 14, berarti sampai 13 saja. Terus yang B, bilangan ganjil. Bilangan ganjil antara berapa tadi? Yang L, maaf ini yang L ya. Bilangan ganjil antara 4 sampai dengan 12 ya. Antara 4 sampai 12 ya. Berarti 5, 7, 9, 11, dan 13. Bilangan ganjil antara antara 2 sampai 14. 5, 7, 9, 11, 13. Gini ya, Nak ya. Ini untuk soal nomor 1 ya, Nak. Maka dia beririsan. Kalau beririsan kan artinya ada yang sama ya. Cari aja yang sama. Nah, yang sama itu kan angka 5, angka 7 ya, angka 11 dan angka 13 tuh. 9 tidak sama, berbeda ya. Ini jawabannya yang A, irisannya gitu. Sedangkan untuk yang B, irisan himpunannya, maka kalau digambarkan begini deh jadinya. Ya. Ini semestanya ya, ini himpunan A. Ini karena beririsan berpotongan ya. Berpotongan yang samanya 5, 7, 11, 13. 5, 7, 11, 13 ada di himpunan K dan juga ada di himpunan L ya. Taruhin ya 5, 7, 11, dan 13. Ada di himpunan L. Nah, untuk himpunan, maaf ini K ya. Ini K dan ini L ya. L. Nah, untuk himpunan K-nya kan 5, 7, 11, 13 kan sudah. Berarti 2 dan 3 belum. Berarti 2 dan 3-nya ditulis di luar. Gitu ya. Untuk himpunan L-nya 5, 7, 11, 13 kan sudah tuh ya. Yang 9 yang belum, berarti 9-nya di luar.
Jadi gitu cara membacanya untuk membuat diagram Venn-nya. 5, 7, 11, 13 berada, kenapa dia berpotongan begini? Karena dia ada di himpunan K dan juga ada di himpunan L. Hanya 5, 7, 11, 13 nih ya. Ada di himpunan K, ada juga di himpunan L. Sedangkan 2 dan 3 itu tidak ada di himpunan L ya, makanya dia di sini aja. Tidak masuk ada dipotong di sini, enggak. Untuk L-nya itu yang 9 dia tidak ada di K, maka dia di samping sini di luar. Gitu ya, Nah ya. Jadi yang samanya ditulis di sini, berpotongan. Berpotongan ada di 5, 7, 11, 13. Itu untuk nomor 1A dan 1B ya, Nak. Kita arsir ya, baru kita arsirnya. Udah arsir aja ini begini. Ini arsirannya nih. Karena suruh minta arsir ya udah arsir begini. Itu ya, Nak ya. Itu 1A. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ya, Nak. Soal nomor 2, Nak. Ini sudah ada himpunan P-nya 1-7, himpunan Q-nya 2, 4, 6. Pertanyaan pertama, tentukan irisan P dan Q-nya. Yang kedua, bikinlah diagram Venn-nya. Kita jawab ya, Nak ya. Ini karena nggak muat, saya hapus saja. Ya, Nak ya. Himpunan P dan Q-nya sudah ada. Kalau yang tadi kan nggak ada tuh, harus mendaftar dulu. Kalau sudah ada, enak. Ya sudah, cari yang sama. 2, 4, 6 ada semua di himpunan Q ya, himpunan ada semua 2, 4, 6 masuk ke dalam P ya, ada 2, 4, 6 2, 4, 6. Jadi irisannya 2, 4, 6. Jadi secara keseluruhan himpunan Q ada di himpunan P. Tidak seperti contoh soal nomor 1 tadi. Nomor 1 ada yang sama masuk semua. Dari himpunan L masuk ke himpunan K, tapi ada juga himpunan K yang nggak masuk ke L, himpunan L nggak masuk ke K. Makanya diagram Venn-nya itu berpotongannya hanya sebagian saja ya kan. Kalau ini nggak beda nih, himpunan Q-nya masuk semua ke dalam himpunan P ya, masuk semua ke dalam himpunan P. Jadi irisannya tetap 2, 4, 6, kan mencari yang sama. Nah untuk diagram Venn-nya nanti, maka lingkarannya akan menjadi seperti ini. Ya, himpunan Q 2, 4, 6, himpunan Q. Karena 2, 4, 6, Q-nya berada di dalam P. Jadi begini tuh. Ya. Q-nya berada di dalam P. Berarti yang enggak ada himpunan P yang enggak ada di Q itu adalah 1, 3, 5, 7. Berarti di luar ya, 1, 3, 5, 7. Ya, di luar lingkaran Q. Himpunan P yang enggak sama dengan Q, maka di luar lingkaran Q 1, 3, 5, 7 ya. Kalau yang tadi kan enggak berpotongan ya. Ini nomor 1 dan nomor 2 itu berbeda. Jadi kamu harus lihat angkanya ya, Nak ya. Angkanya ya, Nak. Supaya nggak salah menaruh di dalam diagram Venn-nya. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh 3 ya, contoh 3. Soal nomor 3, Nak. Diketahui himpunan G 1, 3, 5, 7, 9, 11, himpunan H 2, 4, 6. Tentukan G irisan H dengan mendaftar anggota-anggotanya. B, buatlah diagram Venn-nya dan arsirlah daerah yang menyatakan G irisan H. Sama kayak tadi ya, Nak ya. Ini sudah ada anggota himpunannya. Saya hapus dulu. A, G irisan H. Udah kita lihat. G irisan H ada yang sama nggak? Karena nggak ada yang sama, maka dia himpunan kosong. Himpunan kosong ya, nggak ada yang sama ya. Atau bisa juga himpunan kosong begini. Maka lingkarannya gimana? Diagram Venn-nya gimana? Karena nggak ada yang sama, berarti tidak ada yang saling berpotongan ya. Tidak ada yang saling berpotongan. Ya, maka diagram Venn-nya terpisah. Himpunan G dan himpunan H terpisah karena tidak ada yang sama. Maka tidak ada yang diarsir. Gitu ya, Nak. Karena tidak ada yang sama, maka tidak ada yang diarsir. Jadi himpunan G dan H tidak mempunyai irisan atau himpunan kosong. Demikianlah video berikut ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.